Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang keperawatan Imogen M. King. Saya selaku moderator yang bernama Agus Setiawan, kemudian Putri Retno sebagai pemateri, Taskia Siti Zahra Atika sebagai pemateri, dan Putri Ika Wahyuni sebagai pemateri. Bibliografi dibacakan oleh Puri Retno. Imogen King lahir pada tanggal 30 Januari 1923 di West Point, Iowa. Karir keperawatan Imogen dimulai pada tahun 1945 setelah lulus dari St. John Hospital School of Nursing, St. Louis, Missouri. Bekerja sebagai staf perawat medis bedah sambil kuliah di Bachelor of Science dalam keperawatan di St. Louis University pada tahun 1948. Dia mengajarkan keperawatan bedah kedokteran selama 10 tahun di St. John Hospital School of Nursing dan menyelesaikan Master of Science dalam keperawatan di St. Louis University. Pada tahun 1959, Dr. King melanjutkan pendidikan di Columbia University, New York, Dr. Montag sebagai ketua dan mendapatkan gelar dokter pendidikan pada tahun 1961. Selanjutnya akan dibacakan oleh Taskia. Teori keperawatan Imogen M. King. Teori Imogen M. King memahami model, konsep, dan teori keperawatan dengan menggunakan pendekatan sistem terbuka dalam hubungan interaksi yang konstan dengan lingkungan, sehingga King mengemukakan dalam model konsep interaksi sebagai berikut. A. Sistem personal. B. Sistem interpersonal. C. Sistem sosial. Sistem personal. Untuk sistem personal, konsep yang relevan adalah persepsi diri, pertumbuhan, perkembangan, citra tubuh, ruang, dan waktu. Persepsi adalah gambaran seorang tentang objek, orang, dan kejadian-kejadian. Diri adalah individu atau bila seseorang berkata aku. Pertumbuhan dan perkembangan dapat didefinisikan sebagai proses di seluruh kehidupan seseorang di mana dia bergerak dari potensial untuk mencapai aktualisasi diri. Citra tubuh yaitu bagaimana orang merasakan tubuhnya dan reaksi-reaksi dan untuk penampilannya. Ruang didefinisikan sebagai area fisik yang disebut teritori dan perilaku orang yang menempatinya. Waktu mendefinisikan waktu sebagai lama antara satu kejadian dengan kejadian yang lain merupakan pengalaman unik setiap orang dan hubungan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Sistem interpersonal. Interaksi didefinisikan sebagai tingkah laku yang dapat diobservasi orang atau lebih di dalam hubungan timbal balik. Komunikasi mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana informasi yang diberikan dari satu orang ke orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Transaksi, ciri-ciri transaksi adalah unik, karena setiap individu mempunyai realitas personal berdasarkan persepsi mereka. Peran melibatkan sesuatu yang timbal balik di mana seseorang pada suatu saat sebagai pemberi dan di saat yang lain sebagai penerima. Stres didefinisikan, stres menurut King adalah suatu keadaan dinamik dimanapun manusia berinteraksi dengan lingkungannya untuk memelihara keseimbangan pertumbuhan, perkembangan, dan perbuatan. Sistem sosial. Organisasi bercirikan struktur posisi yang berurutan dan aktivitas yang berhubungan dengan
pengaturan formal dan informal seseorang yang kelompok untuk mencapai tujuan personal atau organisasi. Kekuasaan adalah universal, situasional, atau bukan sumbangan personal. Esensial dalam organisasi dibatasi oleh sumber-sumber dalam suatu situasi, dinamis dan tujuan. Pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan bercirikan untuk mengatur setiap kehidupan dan pekerjaan. Status mendefinisikan status sebagai posisi seseorang di dalam kelompok atau kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain di dalam organisasi. Terima kasih untuk perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok. Itu adalah teori dari Imogen King tentang goal attainment teori, di mana mencakup 3 sistem sosial, interpersonal, dan personal. Jadi sesuai kerangka konsep Imogen King bahwa manusia itu bukan hanya pada individunya saja secara personal, tetapi juga interpersonal, stres, peran, interaksi, dan komunikasi itu mempengaruhi status kesehatan, dan dari sistem sosial, dari lingkungan, kemudian status kekuasaan, organisasi itu juga mempengaruhi ya. Jadi itu adalah Imogen King dengan teorinya goal attainment. Kita lanjutkan kelompok yang ke-9. Rutgard Peplow. Mohon maaf Bu, sebelumnya mau izin share screen materi. Ya, silakan. Apakah sudah tampak? Sudah, silakan.